Hai, welcome to Disease Notes by Mastermind Study. Hari ini kita akan membahas aspek klinis dari diabetes mellitus. Berdasarkan Perkeni tahun 2019, diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolik yang dicirikan oleh adanya hiperglikemia yang disebabkan oleh adanya gangguan sekresi insulin dan atau gangguan kerja insulin. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat dari mind map-nya. Pertama kita bahas mengenai epidemiologi dari diabetes mellitus. Berdasarkan estimasi dari World Health Organization atau WHO diketahui bahwa akan ada peningkatan populasi dengan diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi kurang lebih 21,3 juta pada tahun 2030. Kemudian, International Diabetes Federation atau IDF juga telah menyatakan tahun 2013 sampai 2017 terdapat kenaikan penderita diabetes mellitus dari 10,3 juta menjadi 16,7 juta pada tahun 2045. Di Indonesia, berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018, menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus mencapai 8,5%. Tingginya populasi diabetes mellitus ini dikaitkan dengan peningkatan prevalensi faktor risiko diabetes mellitus, seperti obesitas. Data di Indonesia dari Riset Kesehatan Dasar menunjukkan adanya peningkatan prevalensi obesitas dari 14,8% di tahun 2013 menjadi 21,8% di tahun 2018. Secara global, diestimasikan terdapat 415 juta orang dengan diabetes mellitus pada tahun 2017 dengan rentang usia antara 20-79 tahun. Penegakan diagnosis didasarkan pada pemeriksaan glukosa darah secara enzimatik yang diambil dari bahan plasma darah vena. Pemantauan hasil terapi dilakukan dengan pemeriksaan glukometer, dan diagnosis tidak dapat ditegakkan jika hanya berdasarkan adanya glukosuria. Kriteria diagnosis diabetes mellitus berdasarkan konsensus penata laksanaan diabetes mellitus dari Perkeni tahun 2019 antara lain sebagai berikut. Pertama, gula darah puasa 126 mg per desiliter atau lebih, atau gula darah dari tes toleransi glukosa oral atau TTGO dengan beban glukosa 75 gram, itu 200 mg per desiliter atau lebih. Atau gula darah sewaktu 200 mg per desiliter atau lebih disertai dengan keluhan klasik yang terdiri dari poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan. Atau nilai HbA1c lebih dari sama dengan 6,5%. Terkait dengan gambaran klinis, sebenarnya ada beberapa keluhan selain keluhan klasik. Antara lain adalah badan terasa lemas atau lemah, kesemutan terutama di tangan dan kaki, gatal pada tubuh, pandangan kabur, gangguan ereksi pada laki-laki, serta pruritus vulva pada perempuan. Selain itu, ada juga kriteria untuk prediabetes dan kadar glikemik normal berdasarkan hasil pemeriksaan HbA1c, pemeriksaan gula darah puasa, dan pemeriksaan gula darah 2 jam pasca TTGO. Nah, seseorang akan dikatakan kontrol glikemiknya normal apabila HbA1c-nya kurang dari 5,7%, GDP-nya antara 70-99 mg per desiliter, gula darah TTGO antara 70-139 mg per desiliter. Dikatakan prediabetes apabila A1C-nya antara 5,7-6,4%, GDP di antara 100-125 mg per desiliter, atau GDTTGO antara 140-199 mg per desiliter. Dan tentunya dikatakan diabetes apabila A1C-nya 6,5% atau lebih, GDP 126 mg per desiliter atau lebih, serta GDTTGO-nya 200 mg per desiliter atau lebih. Nah, seseorang dapat dikatakan memiliki glukosa darah puasa terganggu atau GDPT apabila GDP-nya antara 100-125 mg per desiliter tetapi gula darah 2 jam pasca TTGO antara 70-139 mg per desiliter. Sementara akan dikatakan toleransi glukosa tergantung atau TGT apabila GDP kurang dari 100 mg per desiliter dan gula darah 2 jam pasca TTGO antara 140-199 mg per desiliter. Pemahaman mengenai prediabetes ini penting dikarenakan secara perjalanan klinis dari diabetes mellitus umumnya setelah mengalami resistensi insulin yang tidak dapat dikompensasi dengan hiperinsulinemia, maka akan terjadi toleransi glukosa terganggu atau TGT yang selanjutnya berlanjut menjadi glukosa darah puasa terganggu atau GDPT. Setelah kita mengetahui bagaimana mendiagnosis diabetes mellitus, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen komprehensif dari diabetes mellitus. Dalam penata laksanaan diabetes mellitus sebenarnya tidak hanya terkait farmakoterapi, melainkan juga terapi nutrisi medik dan modifikasi gaya hidup. Akan tetapi, dalam pembahasan kali ini kita akan lebih dipusatkan pada prinsip farmakoterapi dalam manajemen diabetes mellitus. Algoritma terapi diabetes mellitus sebenarnya didasarkan pada nilai HbA1c. Jadi, apabila HbA1c nilainya kurang dari 7,5, maka dapat mulai dengan modifikasi gaya hidup disertai monoterapi antihiperglikemia oral.
Akan tetapi, apabila HbA1c belum mencapai kurang dari 7% dalam 3 bulan, maka dilanjutkan dengan terapi kombinasi 2 obat. Berbeda bila A1C-nya 7,5% atau lebih. Maka dapat mulai dengan kombinasi 2 antihiperglikemia oral setelah melakukan modifikasi gaya hidup. Akan tetapi, bila A1C-nya belum mencapai kurang dari 7% dalam 3 bulan, maka dilanjutkan dengan terapi kombinasi 3 obat. Nah, terakhir, apabila A1C-nya lebih dari 9%, maka untuk penentuan terapinya harus dinilai berdasarkan ada tidaknya gejala. Ketika tanpa gejala, maka mulai dengan modifikasi gaya hidup disertai dengan kombinasi 2 obat atau 3 obat. Nah, kemudian apabila dalam 3 bulan A1C-nya masih belum mencapai kurang dari 7%, maka diperlukan inisiasi atau intensifikasi insulin. Berbeda apabila pasiennya sudah dalam kondisi bergejala. Jika sudah ada gejala, maka dilakukan inisiasi atau intensifikasi insulin. Kembali diingatkan bahwa prinsip terapi DM tipe 2 terdiri dari modifikasi gaya hidup, yaitu terapi nutrisi medik dan latihan fisik, serta ditambahkan farmakoterapi. Aturan farmakoterapi antaranya sebagai berikut. Pertama, metformin digunakan sebagai terapi oral utama. Kedua, kombinasi obat yang diberikan sebagai antihiperglikemia oral harus memiliki golongan yang berbeda. Yang ketiga, apabila pemeriksaan A1C tidak visible, maka pemeriksaan dapat digantikan dengan pemeriksaan nilai gula darah sewaktu atau gula darah puasa, di mana keduanya dapat dikonversikan ke nilai A1C seperti berikut. Pertama, jika GDS 154 mg per desiliter, maka A1C-nya adalah 7%. Kemudian yang kedua, apabila GDP-nya 152 mg per desiliter atau gula darah 2 jam postprandial 176 mg per desiliter, maka A1C-nya berkisar antara 7 sampai 7,49%. Dan terakhir, apabila gula darah sewaktu 212 mg per desiliter atau lebih, maka nilainya setara dengan A1C 9% atau lebih. Hal lain yang penting adalah mengenai target terapi yang perlu diindividualisasi sesuai dengan kondisi klinis pasien dan fasilitas tempat teman-teman bekerja. Antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, IMT harus normal di angka 18,5 sampai 22,9 kg per meter persegi. Kedua, tekanan darah di bawah 140 per 90 mm air raksa. Ketiga, A1C kurang dari 7% atau individual, sesuai dengan kondisi kemungkinan bisa terjadinya hipoglikemia dan lain sebagainya. Keempat, GDP antara 80-130 mg per desiliter. Kelima, gula darah 2 jam postprandial kurang dari 180 mg per desiliter. Keenam, LDL antara 70-100 mg per desiliter atau kurang, sesuai dengan kondisi kardiovaskular pada pasien. Ketujuh, trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter. Kedelapan, HDL bagi laki-laki lebih dari 40 dan perempuan lebih dari 50. Serta yang kesembilan, ApoB kurang dari 90. Oke, itu merupakan pembahasan mengenai aspek klinis dari diabetes mellitus. Semoga bermanfaat, dan terkait akses untuk mind map-nya dapat mengikuti syarat dan ketentuan di kolom description. Thank you and see you next time.